Halo teman-teman, kembali bersama saya Travel and Food teman-teman. Saat ini saya coba explore kembali street food yang ada di sekitaran alun-alun Kota Rantipau dan juga di sekitaran Kota Rantipau ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut menuju alun-alun Kota Rantipau ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita let's go. Teman-teman, pada malam hari ini cuaca sangat cerah sekali karena memang sudah 1 bulan ini tidak turun hujan ya teman-teman ya. Dimana saat ini dan juga malam ini teman-teman banyak street food yang ada di sekitaran alun-alun Kota Rantipau ya teman-teman ya. Dan di samping ini juga beberapa kendaraan-kendaraan yang terparkir di pinggiran alun-alun Kota Rantipau teman-teman, karena begitu banyaknya pengunjung ya teman-teman ya. Dan juga malam ini juga begitu banyak pengunjung untuk memadati dan juga meramaikan alun-alun Kota Rantipau ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju street food ya teman-teman ya. Dan begitu banyaknya muda-mudi memadati alun-alun Kota Rantipau teman-teman, dan tentunya juga ada anak-anak yang sedang bermain sepeda ataupun bermain mobil-mobilan, dan dimana mereka datang bersama orang tua mereka teman-teman. Dan tentunya ini mereka akan membutuhkan makanan minuman yang murah meriah ya teman-teman ya. Dan dimana street food yang ada berada di sekitaran pinggir alun-alun Kota Rantipau ini banyak menyediakan makanan murah meriah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita let's go. Pada malam hari ini banyak anak muda yang berjualan ya teman-teman ya. Tentunya mereka melakukan kegiatan yang positif ya teman-teman ya. Mereka ada yang berjualan membuka kafe mini teman-teman, dan di samping itu juga mereka banyak juga ada yang menjual bakso bakar dan juga sosis bakar ya teman-teman ya. Dan tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang positif bagi anak muda di Toraja Utara itu teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga mereka berusaha memanfaatkan waktu baik mereka pada malam hari untuk mencari uang teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bagian lainnya lagi ya teman-teman. Mudah-mudi di daerah Toraja Utara ini teman-teman, rata-rata mereka lebih banyak merantau keluar daerah ya teman-teman ya. Tapi tidak semua mereka punya keinginan untuk merantau keluar daerah teman-teman. Tetapi pada malam hari ini banyak kita temukan di mana anak-anak muda banyak memanfaatkan pinggiran alun-alun untuk mencari uang ya teman-teman ya. Tentunya mereka memasarkan makanan dan minuman murah meriah. Di samping itu juga ada mereka yang membuka kafe mini teman-teman. Nah, ini sudah merupakan suatu kegiatan yang positif bagi anak muda. Mereka telah sadar untuk mencari masa depan mereka ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, Kota Rantipau memang sangat ramai pada malam hari ya teman-teman ya. Tetapi pada jam 10 malam sudah sepi kembali teman-teman. Karena di mana Kota Rantipau tidak ada seperti misalnya diskotik atau hiburan-hiburan malam ya teman-teman ya. Hanya ada kafe dan juga pedagang-pedagang kaki lima seperti pedagang terang bulan dan juga pedagang martabak ya teman-teman ya. Dan ini pedagang-pedagang ini yang biasa meramaikan sampai jam 12 teman-teman. Tetapi ada juga pedagang seperti pedagang lalapan ya teman-teman ya. Tapi itu jarang sekali di Kota Rantipau ini teman-teman. Tapi kalau pedagang sate dan pedagang lain-lainnya itu banyak teman-teman. Tapi untuk malam hari biasanya pedagang-pedagang ini tutup sampai jam 12 malam teman-teman. Rata-rata mereka buka sampai jam 12 malam. Tentunya Kota Rantipau sudah sepi di jam 1 ke atas teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Teman-teman, banyak anak muda yang sudah mulai beraktivitas yang positif ya teman-teman ya. Artinya mereka telah sadar dengan masa depan mereka ya teman-teman ya. Banyak di antara mereka yang memilih berjualan ataupun berdagang di pinggiran-pinggiran alun-alun atau di pinggiran-pinggiran toko Kota Rantipau teman-teman. Tentunya ini mereka sudah
berbuat ataupun melakukan kegiatan yang positif ya teman-teman ya. Artinya bahwa setiap anak muda tentunya pasti memikirkan masa depan ya teman-teman ya. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berjualan di pinggir alun-alun Kota Rantepao ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Makanan murah meriah yang disajikan di pinggiran alun-alun Kota Rantepao ini teman-teman, tentunya soal rasa tidak beda jauh dengan makanan di restoran ya teman-teman ya. Karena bahan baku semuanya sama, dan soal bumbu itu saya rasa tidak beda jauh teman-teman, karena banyak makanan-makanan yang disajikan di pinggiran alun-alun ini teman-teman, semuanya nikmat teman-teman. Tentunya harga berbeda. Kalau di alun-alun teman-teman harganya cukup murah meriah, sedangkan di restoran harganya cukup fantastis teman-teman. Oke, kita lihat di bagian lainnya lagi teman-teman. Makanan murah meriah yang disajikan di pinggir alun-alun ini teman-teman tentunya sudah menjadi idola muda-mudi di Kota Rantepao ini teman-teman. Di mana muda-mudi yang datang ke alun-alun ini teman-teman tidak ada tempat mereka untuk mencari makanan ringan teman-teman. Tentunya street food yang ada di pinggiran alun-alun Kota Rantepao merupakan satu pilihan satu-satunya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Makanan murah meriah yang ada di sekitaran pinggiran alun-alun Kota Rantepao ini teman-teman tentunya sudah dipercaya oleh muda-mudi dan juga masyarakat-masyarakat yang sudah sering berkunjung ke alun-alun Kota Rantepao ini ya teman-teman ya. Karena di mana mereka sudah sejak lama berjualan di alun-alun Kota Rantepao ini teman-teman, tentunya ini sudah dipercaya dan diakui oleh masyarakat setempat bahwa makanan mereka sangat bersih dan halal teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman. Keramaian Kota Rantepao ini teman-teman tentunya membawa berkah bagi pelaku-pelaku street food yang ada di sekitaran Kota Rantepao dan juga khususnya di alun-alun Kota Rantepao ya teman-teman ya. Tentunya ini membuat masyarakat ataupun muda-mudi yang berjualan di pinggir alun-alun Kota Rantepao ini dapat menikmati berkahnya dari Tuhan teman-teman. Dan tentunya ini membawa suatu suasana yang positif dan juga kegiatan yang positif bagi masyarakat dan juga muda-mudi yang ada di sekitaran Toraja Utara ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Setiap pelaku bisnis street food teman-teman tentunya mereka berharap semua barang dagang mereka habis sebelum jam 10 malam teman-teman. Dan di samping itu juga mereka berharap juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar teman-teman. Dan ini bukan suatu harapan bagi setiap pebisnis ya teman-teman ya, luput dari bisnis street food ini teman-teman. Dan di samping itu juga setiap usaha tentunya berharap usahanya lancar-lancar dan semakin menguntungkan teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman. Setiap usaha bila dikelola dengan baik tentunya akan menghasilkan yang lebih baik ya teman-teman ya. Terkecuali usaha tersebut memang tidak bisa dikelola dengan baik teman-teman. Dan setiap usaha apapun itu jika memang sudah berhasil tentunya akan menjadi eksis ya teman-teman ya. Dan tentunya akan berharap semakin sukses teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di bagian lainnya lagi teman-teman. Makanan khas ayam panggang ini teman-teman memang memiliki ciri khas tersendiri ya teman-teman ya. Tentunya makanan ini sangat nikmat bila ditambah dengan nasi ya teman-teman ya. Tentunya semua masyarakat yang ada di Toraja yang sedang berkunjung ke alun-alun Kota Rantepao ini teman-teman, mereka akan memilih makanan murah meriah ini ya teman-teman ya. Tentunya ini tidak mengurangi rasa ya teman-teman ya, karena walaupun mereka berjualan di pinggir alun-alun tentunya makanan mereka juga lezat-lezat teman-teman, tidak jauh dari rasa restoran teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi teman-teman.
Keramaian Kota Rantepao dan alun-alun Kota Rantepao, teman-teman, tentunya ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat pelaku bisnis street food ya teman-teman ya. Tentunya mereka sangat memanfaatkan sekali peluang ini sehingga mereka bisa mendapatkan penjualan yang lebih tinggi teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman. Banyak muda-mudi dan masyarakat umum pandai memanfaatkan peluang keramaian alun-alun ini teman-teman. Tentunya mereka melakukan aktivitas bisnis street food ya teman-teman ya, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan teman-teman. Alun-alun Kota Rantepao ini merupakan suatu tempat yang sangat indah ya teman-teman ya. Tentunya bagi mereka-mereka yang membutuhkan tempat untuk melepaskan rasa kepenatan, kejenuhan dan juga kecapean ya teman-teman ya. Tentunya akan mencari tempat yang lebih nyaman untuk bersenda gurau dan juga bermain ya teman-teman ya. Dan begitu juga untuk anak bocil yang tentunya mereka akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk bermain teman-teman. Dan seperti yang kita lihat pada malam hari ini teman-teman, di mana banyak tempat media-media gambar yang disediakan oleh masyarakat yang melakukan bisnis di sekitaran alun-alun Kota Rantepao ini teman-teman. Tentunya ini merupakan satu peluang bagi mereka yang menjalankan bisnis media gambar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman. Alun-alun Kota Rantepao teman-teman ini banyak dikunjungi juga oleh anak-anak muda atau anak-anak kecil ya teman-teman ya, atau bocil-bocil teman-teman. Ini tempat mereka bermain mobil-mobilan dan di samping itu juga ada yang belajar menggambar ya teman-teman ya. Ada di antara mereka yang bermain skuter teman-teman. Ini tempat mereka bermain bersama teman-teman mereka dan juga orang tua mereka teman-teman. Dan di samping itu juga ada juga mainan yang disebut dengan odong-odong teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, sebelum saya cukupkan cerita saya sampai di sini, tentunya saya berharap dari teman-teman yang suka nonton konten-konten kami, kiranya teman-teman subscribe dan like serta share dan bunyikan lonceng ya teman-teman ya. Dan yang terpenting juga teman-teman tentunya nonton sampai habis satu video ya teman-teman ya, sehingga kami dapat menyuguhkan video-video yang lebih menarik lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam.